Dalam tafsir Al-Quran, berkisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Berikut di antaranya disebutkan. Ya'juj adalah suku bangsa Tartar, sedangkan Ma'juj merupakan bangsa Mongol. Keduanya berasal dari seorang ayah yang bernama Turk. Mereka mendiami bagian utara benua Asia yang terbentang antara Cina sebelah timur, wilayah Tibet sebelah selatan, Laut Baku sebelah utara, dan negeri Turkistan di sebelah barat. Para ahli sejarah Arab dan Barat menerangkan, suku bangsa ini sering menyerbu bangsa-bangsa di sekitarnya pada saat-saat yang berbeda. Mereka sering membuat kerusakan di muka bumi dan membinasakan beberapa bangsa. Mereka adalah suatu bangsa terlaknat yang pernah turun dari bukit-bukit yang tinggi di Asia Tengah. Sejumlah literatur menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj merupakan keturunan dari Yafits, putra Nabi Nuh alaihissalam. Sebagian ahli tafsir menilai kaum ini merupakan simbol dari sifat-sifat buruk manusia. Dikisahkan, menjelang wafatnya, Nabi Nuh alaihissalam memanggil seluruh anaknya. Namun, dua orang anak Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Ham dan Yafits tidak memenuhi panggilan tersebut karena mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Yafits lebih memilih bersama istrinya ketimbang memenuhi panggilan ayahnya. Hal ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ganjaran kepada mereka. Yafits dan istrinya memiliki keturunan bernama Sanaf, yang kemudian disebut sebagai cikal bakal kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka membunuh semua penghuni bumi. Lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati suatu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih, bentuk wajah mereka seperti tembikar. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafits bin Nuh. Dikisahkan, Dzulqarnain adalah hamba Allah yang solih, yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Dzulqarnain karena ia menggunakan penutup kepala dari tembaga dan membentuk sebuah dua tanduk. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafits, orang tua bangsa Turki, dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di tembok penghalang yang dibangun oleh Dzulqarnain. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj sebagai bagian dari tanda kiamat. Beliau bersabda yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya dukhon, adanya dabah atau hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh Su'aib al-Arnaud. Dari sumber informasi di atas dapat disimpulkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj sudah ada sejak masa silam, bahkan sudah ada sejak zaman Dzulqarnain. Ya'juj dan Ma'juj sebelum keluar, mereka berada di balik benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Keterangan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Ya'juj dan Ma'juj berada di dekat sebuah tempat antara dua gunung. Lalu, di manakah tempat dua gunung Ya'juj dan Ma'juj berada? Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang keberadaan dua gunung tersebut. Ibnu Abbas berkata, dua gunung itu adalah Armenia dan Azerbaijan. Tafsir At-Tabari. Riwayat yang disebutkan di atas bagian dari ijtihad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga yang mengatakan bahwa benteng itu ada di Cina, dan mengenai realitas sejatinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di muka bumi ini. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi SAW, banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya di malam beliau menjalani Isra Mi'raj, beliau bersama Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa.
Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu mereka menanyakan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Mereka lalu menanyakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menjawab, "Saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa berkata, "Tentang waktunya, tiada seorang pun yang mengetahui selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang 2 bilah tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya, sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan." Nabi Isa melanjutkan kisahnya, manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara. "Hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir, maka kemarilah dan bunuhlah dia." Allah membinasakan bala tentara Dajjal. Kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berdatangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya. Lalu mereka menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi suatu tempat, melainkan mereka binasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu, manusia kembali ke negerinya masing-masing, guna bersembunyi dan untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka aku berdoa kepada Allah untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah membinasakan dan menumpas habis mereka, sehingga bumi ini mengalami pencemaran yang sangat berat, dikarenakan bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan yang sangat lebat, yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Wallahu a'lam bishawab.